Berkat sedulur papat limo pancer. Sedulur-sedulur nasihat kehidupan misteri. Semakin lama belajar ajaran-ajaran leluhur Jawa, kita akan semakin terkagum-kagum pada para nenek moyang. Ilmu yang mereka ajarkan tidak bertentangan dengan agama, bahkan sesuai dan memperkaya pemahaman agama yang kita anut. Sayangnya, banyak yang masih memandang sebelah mata ajaran para leluhur Jawa ini. Bahkan, ada yang menuduhnya sebagai syirik, khurafat, dan takhayul. Para penuduh ini mungkin lupa bahwa ajaran Jawa disampaikan secara sederhana agar mudah difahami orang Jawa. Memang, para leluhur kita kadang tidak fasih melafalkan kata-kata Arab. Para leluhur ini juga orang yang masih gegap iptek. Namun, jangan salah sangka terlebih dahulu. Dari segi kebijaksanaan, ilmu batin dan olah rasa para nenek moyang kita dulu bisa diandalkan. Mereka adalah para waskita yang mampu membangun candi Borobudur, Prambanan, dan mampu membuat sebuah bangunan dengan ketepatan geometris dan geologis. Tidak kalah oleh nenek moyang bangsa Mesir yang mampu membangun piramida, atau nenek moyang suku Inca, bangsa Peru yang bisa membangun Machu Picchu. Saat agama Islam masuk ke Nusantara, sementara di Jawa saat itu sudah berkembang agama Hindu, Buddha, dan berbagai kepercayaan animisme, dinamisme, politeisme, Islam melebur secara pelan dan damai, berasimilasi serta berosmosis tanpa pertumpahan darah. Islam agama damai dan tidak memaksa. Orang Jawa bersifat pasrah, sumeleh, sumarah, ikhlas, dan mengandalkan rasa pangrasa. Jadi, klop sudah. Bagi orang Jawa, masuknya agama Islam yang kaya dengan aspek kebatinan atau tasawuf sangatlah tepat. Orang Jawa pun tidak kebingungan dengan ajaran-ajaran mistik yang ada di dalamnya. Namun orang Jawa berhasil menyederhanakan ajaran-ajaran mistik ini dengan terminologi dan kalimat-kalimat sederhana dan mudah dimengerti tentunya. Harap dimaklumi, orang Jawa dulu mayoritas hidup di pedesaan yang sederhana dan tidak banyak berwacana ilmiah. Salah satu ajaran kejawen yang membahas tentang adanya malaikat pendamping hidup manusia adalah sedulur papat limo pancer. Pancer adalah tonggak hidup manusia, yaitu dirinya sendiri. Diri kita dikelilingi oleh 4 makhluk gaib yang tidak kasat mata atau metafisik. Mereka adalah saudara yang setia menemani hidup kita, mulai dilahirkan di dunia hingga kita nanti meninggal dunia menuju alam barzah atau alam kelanggengan. Sebelum hadirnya agama Islam, orang Jawa tidak memahami konsep malaikat, maka mereka menyebut malaikat penjaga manusia dengan sedulur papat. Konsep sedulur papat ini oleh orang Jawa ditamsilkan melalui sebuah pengamatan atau niteni. Mulai saat janin tumbuh di perut ibu, janin dilindungi di dalam rahim oleh ketuban. Selanjutnya adalah ari-ari, darah, dan pusar. Itulah saudara manusia sejak awal dia hidup, dan selanjutnya 4 saudara ini kemudian dikubur. Namun orang Jawa percaya bahwa 4 saudara ini tetap menemani diri manusia hingga ke liang lahat. Karena air ketuban adalah yang pertama kali keluar saat ibu melahirkan, orang Jawa menyebutnya saudara tua. Saudara ini melindungi jasad fisik dari bahaya, maka ia adalah sang pelindung fisik. Selanjutnya yang lebih mudah adalah ari-ari, tembuni atau plasenta, pembungkus janin dalam rahim. Ia melingkupi tindakan janin dalam rahim yang kemudian mengantarkan kita ke tujuan, maka ia adalah sang pengantar. Saudara kita selanjutnya adalah darah. Darah ini membantu janin kecil untuk tumbuh berkembang menjadi bayi lengkap. Darah adalah sarana dan wahana irodatnya pada manusia. Darah bisa disebut nyawa bagi janin,
maka darah disebut dengan pembantu setia manusia menemukan jati dirinya sebagai hamba Tuhan atau cermin Tuhan. Saudara gaib kita terakhir adalah pusar. Menurut pemahaman kejawen, pusar adalah nabi. Pusar secara biologis adalah tali yang menghubungkan perut bayi dalam rahim dan ari-ari. Pusar mendistribusikan makanan yang dikonsumsi ibu ke bayi. Pusar dengan demikian mendistribusikan wahyu ibu manusia, yaitu Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita. Keempat saudara gaib ini sesungguhnya adalah 4 malaikat penjaga manusia yang berada di kanan kiri depan belakang kita. Maka tidak salah bila Anda menyapa dan bersahabat akrab dengan mereka. Secara gaib, Tuhan memberikan pengajaran tidak langsung kepada hati kita, namun melalui mereka pengajaran itu disampaikan. Keempat penjaga atau malaikat itu adalah Jibril, penerus informasi Tuhan untuk kita; Israfil, pembaca buku rencana Tuhan untuk kita; Mikail, pembagi rezeki untuk kita; dan Israel, penunggu berakhirnya nyawa untuk kita. Keempat malaikat itu oleh orang Jawa dianggap sebagai sedulur karib hidup manusia. Bila kita paham bahwa perjalanan hidup untuk bertemu dengan Tuhan hakikatnya adalah perjalanan menuju ke dalam, bukan keluar. Perjalanan menembus langit ketujuh hakikatnya adalah perjalanan diri palsu menuju diri sejati dan menemukan sang aku sejati, yaitu diri pribadi atau Tuhan. Untuk menemukan sang aku sejati atau limo pancar itulah kita ditemani oleh 4 saudara gaib atau malaikat penunggu sedulur papat. Lantas di mana mereka sekarang? Mereka sekarang sedang mengawasi kita, berzikir mengagungkan asmanya. Kita bisa menjadikan mereka sedulur paling akrab bila paham bagaimana cara berkomunikasi dengan mereka. Caranya, pejamkan mata, matikan seluruh aktivitas listrik di otak kiri dan kanan dan hidupkan sang aku sejati yang ada di dalam diri Anda. Hanya diri sendirilah yang mampu untuk berkomunikasi dengan para sedulur gaib nan setia ini. Bagaimana tidak setia? Bila kemanapun kita berada, di situ keempatnya berada. Bila kita berjalan, mereka terbang. Bila jasad kita tidur, mereka akan tetap melek ngobrol dengan roh kita. Maka saat bangun tidur di siang hari, pikiran kita akan merasa fresh sebab ruh kita akan kembali menjejarkan diri kita dengan irodatnya. Sayang, saat waktu beranjak siang, polusi nafsu atau ego lebih dominan sehingga kebeningan akal pikiran semakin tenggelam. Bagaimana agar hidup kita selalu ingat oleh kehadiran sedulur papat ini yang setia menjaga kita? Sunan Kalijogo memiliki kidung bagus yang akan saya sertakan dalam kolom deskripsi. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat. Matur sembah nuwun sedulur-sedulur nasihat kehidupan misteri telah menyimak, dan jangan lupa untuk meninggalkan jejak di kolom komentar. Mugi rahayu sagung dumati.